Selamat siang para mahasiswa data science kelas LB09. Siang, Pak. Sudah kelihatan belum ini apa Udah, Pak. PowerPoint-nya? Udah ya. Udah. Tapi nggak ada maksudnya foto-foto Anda di sebelah kanan, nggak ada ya? Nggak ada. Baik, kalau itu caranya terpaksa saya matikan videonya. Kalau enggak, Anda lihat ya, kalau saya nyalakan itu akan mengakibatkan nih, kalau saya nyalakan nih. Nah, muncul kan? Ini kalau saya nyala muncul itu. Ya, Iya. ruas kanan kirinya dia menutup ruas kanannya. Jadi jangan satu-satunya dimatikan, bukan gitu namanya ya. Oke? Baik. Minggu lalu kita sudah bahas yang ini, tapi saya hari ini nah, ini minggu lalu kita contohkan, kita selesaikan dengan tes rasio, tetapi ternyata tes rasionya gagal, maka pakai tes tabel. Nah, ini belakang kita bahas ya, kita utamakan dulu untuk persiapan deret kuasa. Oleh karena itu kita masuk dengan deret berseling ya. Deret berseling ya, deret berseling disebut juga deret berayun ya. Deret berayun. Ya, deret berseling disebut juga deret berayun atau disebut juga deret berganti tanda. Ya, deret berganti tanda. Dalam bahasa Inggris namanya alternating ya. Alternating ya. Alternating series. Oke. Nah, itu sukunya selang-seling. Jadi selama ini yang sebelumnya kita pelajari itu semuanya sukunya positif. Di sini selang-seling. U1 min U2 plus U3 min U4 dan seterusnya. Kemudian tanda yang menyebabkan tanda itu adalah min 1 pangkat N plus 1, UN, dan seterusnya. Sehingga ini bisa tertulis dalam sigma, deret ya. Nah, ini lambang sigma ini paling banyak Anda pakai nanti. Karena data science sangat berkaitan dengan statistik. Ya. Arahnya ke statistik ya. Pasti paling banyak. Sigma N dari 1 sampai K hingga ini adalah deret, bacanya deret, sigma itu deret, artinya deret dari min 1 pangkat N plus 1 dari UN. Oke. Nah, kita masuk, ada syaratnya. Syaratnya adalah untuk deret berseling, yang pertama UN ya, suku positif ya. Ya itu kan di sini adalah ada tandanya. Tanda ini kita anggap nggak ada atau kita kasih harga mutlak. Jadi suku positifnya turun monoton, itu syaratnya. Turun monoton. Kemudian limit dari suku positifnya ya, limit UN-nya sama dengan 0. Kalau tidak sama dengan 0, tidak konvergen ya. Yes, ini harus sama dengan 0, maka deret berseling ini ya. Kalau mau tulis deretnya boleh deret dari N1 sampai tak hingga dari min 1 pangkat N plus 1 dari UN ini adalah konvergen. Jangan bikin sigma deret konvergen. Nah, itu deret-deret baca itu ya. Jadi deret konvergen. Atau boleh ditulis gitu deret konvergen. Nah, yang masuk deret itu ini yang deretnya deret konvergen. Jelas maksudnya?
Min 1 yang ini. Ini menyebabkan tandanya plus min plus min. Nggak ada minimal. Min U5, min U5. Nggak ada. Berarti kalau dimasukkan min 1 pangkat 5 tambah 1, 6 enggak? Genap. Itu bisa, kalau ada agak, sebentar ya, ada juga min 1 pangkat N. Min dulu dia. Min 1 pangkat N, coba. Min 1 pangkat 1, min 1 kan. Jadi min plus. Kalau ini plus min. Silakan secara kita taruh. Turun monoton itu sukunya makin lama makin kecil. Jadi kalau kita gambarkan grafiknya itu gini. Dia mendekati suatu asintot. Artinya tahu ya? Menurun. Misalnya contohnya Anda lihat makin lama sukunya makin kecil. Ya, sebentar lagi contoh. Ya. Contoh. Oke? Perhatikan ini waktu kita agak terbatas. Hari ini saya harus tuntaskan hari ini ya. Dengan latihan sekalian. Tidak ada lagi waktunya. Karena minggu depan sudah ada rapat kerja implementasi. Oke, kita lanjutkan. Masuk contoh ya. Contohnya adalah 1/1. Coba kita taruh lihat, makin lama makin kecil ya. Min 1/2/2. Makin kecil atau makin besar? Makin kecil ya. Tambah 1/3/3. Ya. Dan min 1/4/4. Tambah titik-titik ya kan. Sini min 1 pangkat N plus 1 dari 1/N/N. Tambah titik-titik. Enak? Ya kan? Nah ini yang sama dengan apa? Sigma N dari 1 sampai tahingga min 1 pangkat N plus 1 dari 1/N/N. Ya, suku N-nya ini UN-nya sama ya. Di sini UN, sini sigma UN. Sigma N itu deretnya ya. Jelas? Kalau ini adalah UN-nya, di sini sigma UN. Sigma UN itu adalah deretnya. Ya. Paham maksudnya? Nah. Apa saya lebih mengajar? Oke, setelah ini, nah kita lihat suku positifnya mana? UN-nya suku positifnya mana? Yang min 1 pangkat N plus 1 ini yang menyebabkan plus min. Enak? Dihilangkan atau dia agak mutlakkan sehingga menjadi 1/N/N. Anda lihat suku ini makin lama makin besar atau makin kecil? Makin kecil itu disebut turun monoton. Kalau makin besar namanya naik monoton. Ya, naik monoton. Naik monoton itu ke atas ya. Ya. Yang kedua, kita lihat limit UN-nya bagaimana? Limit UN-nya adalah limit N menuju tahingga dari UN-nya sendiri adalah 1/N/N. Ini yang maksudnya suku positifnya. Jadi tidak ada plus min tidak dipakai ya. Ini sama dengan limit dari M menuju tahingga dari 1/tahingga ya, 1/tahingga akar tahingga. Di angka 8 ya. Tahingganya ini adalah limit dari N menuju tahingga dari 1/tahingga. Hasilnya 0 kan? 0 ya. Jadi ini turun monoton, limit UN 0, maka deret ini, nah, kita salin. Deretnya adalah yang sigmanya. Min 1 pangkat N plus 1 dari 1/N/N konvergen. Jelas maksudnya? Halo? Konvergen ya? Konvergen. Ada pada mas ini? Ya. Sebenarnya Anda konsentrasi perhatiannya lebih ngerti dulu. Ya. Nanti kan ini saya berikan juga. Ya, sebenarnya sudah minggu lalu, yang berapa
2 hari yang lalu ya. Tapi itu tertutup di kanannya. Ya, itu sekarang saya matikan video ini. Baik. Kalau ini saya kasih harga mutlak, apa yang terjadi? Kalau saya kasih harga mutlak. Ya, betul. Dikasih harga mutlak 1/1 akar 1 tambah min 1/2 akar 2 plus 1/3 akar 3 plus min 1/4 akar 4 agak mutlak ya. Oh sorry. Ini ada min ya. Min ini betul ya. Agak mutlak. Ya ini jadi double ini enggak usah ya. Bentar ya. Ini kurungnya enggak usah. Ya kan? Terus tulis harga mutlak tambah titik tambah harga mutlak dari min 1 pangkat n plus 1 dari 1/n akar n tambah titik-titik enak dan seterusnya. Ini jadinya kan 1/1 akar 1 artinya semua sukunya min hilang semua kan? Minim jadi plus, betul enggak? Jadi 1/1 akar 1, 2 akar 2, 1/3 akar 3, 1/4 akar 4, tambah titik-titik. Ini juga enggak ada min satunya, enggak ada, min plus enggak ada, atau plus min enggak ada. 1/n akar n, tambah titik-titik, sama dengan sigma dari 1/n akar n. N dari 1 sampai tak hingga. Nah, kan dikasih harga mutlak. Min 1 itu menyebabkan 1 min atau plus, min atau plus. Harga mutlak min plus kan. Sehingga ini sama enggak dengan ini. Sigma dari n dari 1 sampai tak hingga 1/n pangkat 1 kali n pangkat setengah. N pangkat 1 setengah enggak? Deret apakah ini? Halo. Minggu lalu udah pelajarin. Deret apakah itu? Deret P. Atau nama lainnya deret hiperharmonik, ya kan? Singkatnya dari P aja, ya. Nah, kita lihat P-nya berapa? P-nya 1/2. 1/2 bagaimana terhadap 1? Lebih besar. Ketentuannya pada deret P apa? Jika P-nya kecil dari 1 atau sama dengan 1, maka deret divergen. Tapi jika P-nya besar dari 1, maka deret konvergen. Jadi deret ini adalah deret ya deret agak mutlak maksudnya. Kalau mau bikin juga boleh begini. Deretnya itu berarti sigma 1 meningkat agak mutlak dari min 1 pangkat n plus 1 dari 1/n akar n. Ini maksudnya agak mutlaknya. Ini adalah konvergen, ya kan? Ini adalah besar dari 1, konvergen. Akibatnya apa? Apa akibatnya? Kalau deret berseling berayunnya konvergen, umumnya itu konvergen umumnya. Tetapi deret harga mutlaknya konvergen, maka deret berselingnya itu, deret berselingnya min 1 pangkat n plus 1-nya itu, ya n akar n ini adalah konvergen apa? Tahu ada namanya? Karena kasih agak mutlak, konvergen mutlak. Ya, konvergen mutlak. Jelas sampai sini yang onside? Ya. Agak mutlak artinya sukunya semua positif kan? Ini contoh di atasnya. Agak mutlak semua, tandanya positif semua. Gini, sabar dulu. Sabar dulu. Setelah ini kita contoh lagi yang umumnya deret berseling atau deret bayun itu konvergen umumnya. Kemudian deret harga mutlaknya bisa konvergen, bisa divergen. Bagaimana kalau dia divergen? Itu disebut konvergen bersyarat. Bersyarat kalau deret dari harga mutlaknya itu menghasilkan divergen. Ini kan konvergen. Karena dua-dua konvergen disebut konvergen mutlak. Oke ya.
Jelas sampai sini? Halo? Yang tadi yang depannya tadi kan ini konvergen. Ini yang ini namanya deret berseling konvergen. Ini yang apa? Berseling. Ya benar? Berseling atau berayun. Berseling yang konvergen. Kemudian di bawahnya ini deret harga mutlaknya konvergen. Karena dua-dua yang konvergen, maka deret konvergen mutlak. Karena harga mutlaknya konvergen juga. Tetapi kalau berikutnya contohnya, ya, seper akar n min seper seper akar 1 min seper akar 2 plus seper akar 3 min seper akar 4 plus titik-titik sini min 1 pangkat n plus 1 dari seper akar n tambah titik-titik, ya kan? Ini kan sama dengan sigma deret ya. Dari min 1 pangkat n plus 1 seper akar n. Seperti menyalin dari suku UN-nya, UN-nya, sigma UN. Ini deret berseling, ya. Ini adalah deret berayun, kata lainnya ya. Berayun atau berseling atau berganti tanda atau alternating series. Oke ya. Apa yang terjadi ini? Yang pertama, suku positifnya kita ambil. Jadi yang suku positif itu artinya yang kita ambil yang tidak ada tanda plus minnya. Seper AKN itu makin lama makin kecil atau makin besar? Hah? Makin kecil. Maka ini adalah turun monoton. Ya, turun monoton. Kalau perhatikan, Anda kalkulusnya untuk data science cuma ini aja. Tadi udah lihat heteromatemannya tadi. Karena Anda mengikuti computer science program. Ya, CSP, ya. Kalau di computer science kalkulusnya dulu ada 1 dan 2. Sekarang kalkulus saja. 1, ya. Jadi saya tidak tahu. Kalau di matematik statistik mereka sampai statistik sampai kalkulus 2, matematik sampai kalkulus 3. Ya. Oke. Nah, kemudian kita cari limit UN-nya. Limit UN dari suku positifnya apa? Kita lihat limit dari n menuju tak hingga dari seper AKN adalah limit dari n menuju tak hingga dari seper akar tak hingga. Adalah limit dari n menuju tak hingga dari seper tak hingga ya, akar tak hingga, seper tak hingga adalah 0. Ya, nah, turun monoton, limit UN 0, maka deretnya itu kita salin deret ininya. Maka deret berselingnya, kita salin ya, deret berselingnya min 1 pangkat n plus 1 sigma ya, min 1 pangkat n plus 1 dari seper AKN konvergen. Maka sekarang umumnya konvergen kan? Tadi konvergen juga sama ya. Umumnya deret berseling itu konvergen karena dia biasa secara memenuhi turun monoton, limit UN-nya 0. Pasti gitu, kebanyakan. Ya, konvergen. Oke. Sekarang kalau ini saya kasih harga mutlak, apa yang terjadi? Nanti hasilnya deretnya adalah divergen. Sehingga deret berselingnya itu disebut deret konvergen bersyarat, ya. Jadi kalau yang ini kan konvergen sedangkan dia punya bersyarat itu kalau deret harga mutlaknya di sukunya semuanya positif, hasilnya adalah divergen. Itu ya. Nah, ini kita buat ya. Seper akar 1 ditambah min seper akar 1 ditambah seper akar 2, sorry. Seper akar 3 ditambah min seper akar 4. Jadi dan, itu Pak, ya, Bapak, ya. Jadi itu kayak bertukar-tukar tandanya bukan Pak? Tambah iya, kurang. Deret tadi itu kan deret berseling. Ini berseling kan? Plus min, ya. Plus min, plus min. Ya enggak? Iya. Oke. Nah, kalau umumnya itu ditulisnya min 1 pangkat n plus 1 seper akar n. Dan seterusnya. Sehingga ini bisa ditulis dalam menjadi apa nih? Seper akar 1. Ini tanda min ini hilang nggak nih? Jadi plus semua nih. Seper akar 2, seper akar 3, seper akar 4,
dan seterusnya. Ingat, min 1 pangkat n-nya hilang. 1 akar n. Dan seterusnya. Jadi sama dengan deret dari apa? Deret dari 1 akar n. Nah ini adalah apa nih? Sigma dari n dari 1 sampai tak hingga 1 n pangkat setengah enggak? Ini adalah deret P atau deret hiperharmonik umumnya gitu ya. Nah, tapi P-nya berapa? P-nya adalah setengah. Setengah itu bagaimana terhadap 1? Lebih kecil. Kalau lebih kecil, maka deret harga mutlaknya ini divergen ya. Kecil 1 atau sama dengan 1. Maka sini sigma dari apa? Harga mutlak dari apa? Min 1 pangkat n plus 1 dari 1 akar n. Nah ini harga mutlaknya kan, berarti sukunya positif semua, divergen menurut deret P, ya enggak? Maka deret berselingnya apa disebut deret berselingnya tadi? Deret berselingnya min 1 pangkat n plus 1 dari 1 akar n, konvergen apa? Ya kan deret berganti tanda tadi konvergen, tapi konvergen apa namanya? Bersyarat ya. Karena ini divergen ya, bersyarat. Kalau tadi kan kalau ini deret harga mutlaknya konvergen, sebut konvergen mutlak. Karena harga mutlaknya di harga mutlakannya konvergen juga ya. Sudah paham maksudnya? Ini bersyarat ya. Karena akibat dari divergen. Halo, jelas sampai sini? Ya, ini tambahan aja supaya Anda tahu kemungkinan terjadi seperti itu. Ada pertanyaan? Yang onsite ada pertanyaan? Dari online? Apakah ada pertanyaan? Online? Aman, Pak. Aman, Pak. Oke. Nah, barulah kita masuk deret kuasa. Nah, ini. Berikutnya kita masuk deret kuasa. Kalian dengan contohnya. Ya. Dan juga latihan-latihan lainnya. Setelah selesai itu baru kita lanjutkan yang minggu lalu. Tes. Bukan tes. Ya, tes trouble dan tes integral. Ya. Oke. Jadi saya khawatirnya itu tidak selesai ya. Oke. Ya belum, ini kita contoh dulu yang persiapan UASnya ya. Oke. Nah sekarang kita masuk deret kuasa atau disebut juga power series. Power series. Oke. Bentuknya ada dua, bentuk tunggalnya sigma n dari 1 sampai tak hingga an kali x pangkat n. Ini bentuk tunggal. Satu lagi bentuk plural majemuknya adalah an kali z pangkat n. Nah, z pangkat n ini, z-nya ini bisa berbentuk ini ya, n dari 1 sampai tak hingga an kali misalnya 2x kurang 3/5 pangkat n misalnya ya. Jadi bentuknya bukan x tetapi fungsi x lebih dari x ya. Ini kan lebih dari x. Ya kan? Kalau ini x pangkat n, kalau ini z itu yang ini dalam kurung. Hah? Apa ya? 5x ya, pokoknya selain dari x. Selain dari x adalah z. Ya, selain dari x adalah z. Sebentar lagi baru kita lanjutkan dengan jari-jari konvergensi. Jari konvergensi. Konvergen, ya kata konvergen, konvergensi. Z itu selain x, gitu aja. Mau 2x, mau 3x, mau 5x kuadrat. Dua-dua pangkat n sama kan? X pangkat n ini pangkat n juga kan? Yang dalam ini
X yang ini yang diganti. X yang ini selain dari X itu apa? Bisa 2X, bisa 2X tambah 5, bisa X min 5, bisa X min 7. Iya enggak? Bisa apa aja, pokoknya selain dari X. Gitu. Ini artinya Z ini adalah selain dari X. Oke. Trigono enggak ada sini. Ya, ya. Sudah paham? Dia ada dua bentuk single dan bentuk plural. Bentuk tunggal dan bentuk majemuk. Ya. Oke. Jari-jari konvergensi ya ada yang pakai rho, ada yang pakai R. Adakah yang lambangan R sama ya? Jari-jari itu kan R. Ya. Rho ini kayak tauge ini kalau di fisika namanya apa? Massa jenis. Ya disebut massa jenis. Adalah limit dari N menuju hingga dari harga mutlak. Dari AN dibagi AN plus 1. Ini kebalikan dari tes rasio. Kalau tes rasio limit dari UN plus 1 di atas per UN. So ini AN per AN plus 1. Ya, ini dalam bentuk rasionya. Harga mutlak karena jari tidak boleh negatif. Jelas? Oke. Cukup jelas? Iya. Rho atau R itu jadi konvergensi namanya. Jadi konvergensi ada kalau pada direct kuasa betul. Karena selama ini yang kita belajar di dalam direct konvergen tidak ada X kan. Coba lihat. Selama ini bentuknya apa? Nah maksudnya fungsi N semua. Betul enggak? 2 pangkat N per N kuadrat. Ada enggak X? Enggak ada. Kalau ada X, pangkat N-nya harus X pangkat N itu jadinya. Jadi ada A pangkat N ini dikali dengan S pangkat N, ini namanya direct kuasa. Power series. Selama ini Anda lihat kita pelajari sebelumnya, ada enggak X pangkat N? Nah, semuanya fungsi N kan? Fungsi N. Fungsi N saja, betul enggak? Nah, itu seolah itu AN-nya. Sigma AN, UN, ya. UN atau AN boleh ya. Oke. Nah, apa syarat dari direct konvergen apa? Syarat direct konvergen ya, konvergen adalah harga mutlak X ini yang tunggal ya. Kecil dari rho. Ya. Sebentar ini saya pindahkan sini. Kita bagi dua ya. Yang tunggal harga mutlak X kecil dari rho, kalau majemuk harga mutlak Z kecil dari rho. Ini yang single, ini yang plural. Ini tunggal, ini majemuk. Oke ya. Nah, X berapa? X terletak antara min negatif rho dan plus rho. Ini juga Z terletak antara negatif rho dan positif rho. Jelas? Halo? Ngapa jadi ini tahu nggak? Itu aljabarnya kan, ini selesaikan. Ini kita selesaikan. Untuk menghilangkan harga mutlak, diapakan? Dikuadratkan kiri dan kanan. Enak? Kita kuadratkan harga mutlak menjadi X kuadrat, rho kanannya rho kuadrat. Kita pindahkan secara aljabar ke kiri semuanya, sehingga kanannya 0. Kemudian difaktorkan. Kita faktorkan. Jadi 1 tambah, 1 kurang. Betul enggak? Ini enggak akurat A kuadrat kurang B kuadrat, A tambah B kali A kurang B. Itu di SMP. Ini pakai garis bilangan. 1 negatif min rho, 1 positif rho. Ya enggak? Kemudian di depan X plus, ini plus, plus kali plus apa? Plus dari kanan, plus min plus. Tandanya apa? Tandanya adalah negatif. Negatif itu artinya daerah kecil 0 itu negatif. Berarti yang memenuhi syarat adalah daerah negatif. Ya, daerah negatif ini. Ini kita kasih kuning.
Yang memenuhi syarat adalah daerah negatif, berarti terletak antara ya. Berarti memenuhi syarat. Berarti yang memenuhi syarat sini adalah X terletak antara negatif rho dan positif rho. Sama nama ini. Nah itu datang dari sana. Terus jelas? Begitu gak yang ini nanti pasti kombinasi dia. Di dalamnya ada 2X min 3 per 5 antara min 1 dan 1. Atau min 2 dan 2 gitu. Nah itu selesaikan ya. Sabar. Hah? Nah, jangan kita pakai antara aja. Ya. Oke. Nah kemudian itu tambah pusing Anda nanti. Kalau rumit. Bukan salah tapi jadi kompleks. Nah kemudian syarat dipakai apa? Nah berikutnya ini syarat konvergen. Sekarang syarat dipakai apa? Kebalikannya. Syarat dari hello yang belakang. Yang belakang nggak diperhatikan. Syarat dari divergen apa? Syarat dari divergen adalah nah ini dibagi dua juga. Harga mutlak X di sini yang single besar dari rho. Ya, besar dari rho. Kalau sini harga mutlak Z besar dari rho. Nanti kita nggak pakai gini ya. Ada cara cepatnya. Nah, sehingga ini adalah X lebih kecil dari min rho atau X besar dari rho. Ya, ini jawabannya ini kan. Cara sama. Bagaimana mendapatkan ini? Nanti jalan ini nggak usah dibuat ya. Langsung ke sini. Ya, tapi juga nanti nggak pakai juga. Kita pakai gambar. Ya. Jadi ini dikuadratkan kiri dan kanan. X kuadrat besar dari rho kuadrat. Dipindahkan secara aljabar. Kemudian difaktorkan. Selisih 2 kuadrat, 1 tambah, 1 kurang. Betul nggak? Pakai garis bilangan. 1 negatif rho, 1 positif rho. Tanda di depan X di plus. Plus kali plus apa? Di depan X. Plus. Dari kanan. Plus, min, plus. Ini kan belajar SMP nak? Uraian. Penfaktoran. Ya, penguraian. Kemudian tandanya besarin 0 itu positif nggak? Berarti yang memenuhi syarat adalah daerah positif. Ya, daerah positif yang memenuhi syarat. Berarti yang memenuhi syarat adalah daerah positif nih. Nah, apa arti ini? Daerah positif ini. Hah? Sebelah kiri dari min rho apa artinya? X kecil dari min rho. Sebelah kanan dari rho plus rho apa? X besar dari rho. Enak? Halo? Sebelah kiri dari min rho, X kecil dari min rho. Sebelah kanan dari plus rho, X besar dari rho. Sini kata atau lambang di matematika diskrit inilah atau. Kalau dibalik dan, ya kan? Oke ya, ini. Nah, Anda lihat ini sama nama ini. Sama kan? Nah, nanti yang ini juga nggak usah pakai. Jadi ini untuk tahu aja. Nah, kita bisa guna cara yang paling cepat adalah menggunakan gambar. Tadi kan di konvergen min rho dan plus rho, konvergennya terjadi apa? Konvergen terjadi antara min rho dan plus rho, betul enggak? Maka di luar itu ini. Di luar itu ini adalah divergen, betul enggak? Halo? Jadi di luar itu ini. Di luar itu dia divergen. Nah, di antara itu konvergen. Maka di luar itu apa? Divergen. Jadi divergennya ini divergennya. Divergennya apa? X kecil dari min rho atau sini X besar dari rho. Jadi kita pakai gambar aja. Nggak perlu dicari pakai agama itu ya. Paham maksudnya? Jadi yang ini juga nanti kita melihat contohnya langsung ya. Jelas sampai sini? Nah setelah itu kita periksa di X sama dengan min rho itu masuk konvergen atau divergen. Begitu juga X sama dengan plus rho ini masuk konvergen atau divergen.
Nah, sama dengannya masuk di situ. Ya, sama dengannya nanti. Nah, sekarang kita masuk contoh. Contohnya sudah saya siapkan soalnya. Jauh ya. Nah, itu soalnya. Sudah saya ketik ya. Diketahui direct kuasa sigma N1 meta hingga X minima pangkat N per N kuadrat. Nah, itu Anda lihat ini bentuk single atau plural? Plural ya, jamak ya atau majemuk ya. Sehingga direct yang tadinya ya directnya adalah X min 5 pangkat N per N kuadrat. Ini bisa terpisah menjadi bentuk apa? AN-nya seper N kuadrat dikali X min 5 pangkat N. Ini apanya? Ini adalah AN-nya. Ya enggak? X min 5 ini apanya? Z-nya. Betul enggak? Halo? Seper N kuadrat adalah AN, X min 5 adalah Z-nya. Oke? Nah, kita perlu apa? Di sini AN plus 1. Betul enggak? Berapa? N plus 1 adalah seper semua N diganti N plus 1. N plus 1 kuadrat. Ya, seper N kuadrat menjadi seper N plus 1 kuadrat. Seper dari N kuadrat ditambah 2 kalinya, 2 kali N kali 1, 2N, ditambah kuadrat kedua 1 kuadrat. Oke? Sudah dapat gini, barulah kita cari jari-jari konvergensi. Ya, jari-jari konvergensi. Ini tadi N, ini N. Substitusi aja. Ini kalau N-nya saya ganti N plus 1, N kuadrat jadi N plus 1 kuadrat enggak? Jelas ya? Itu bentuk apa? Penjamakannya ya. Jadi kalau N seper N kuadrat, kalau N plus 1 sini, ini seper N plus 1 kuadrat. Jelas ya? Ikuti aja. Kalau N plus 2 ya N plus 2 kuadrat enggak ada. Ini sini N plus 1. Nah, baru sini tadi jadi konvergensi berikutnya. Berapa jari-jari konvergensinya? Jari-jari konvergensi, dia kata konvergen ya. Konvergensi adalah rho sama dengan limit N menuju hingga dari apa? AN dibagi AN plus 1. N plus 1-nya subscript ya. Jadi limit dari N menuju hingga dari apa? Nah, AN ini berapa tadi? AN-nya adalah seper N kuadrat, AN plus 1-nya adalah seper N kuadrat tambah 2N plus 1. Ini segitiga Pascal ya. Ini segitiga Pascal yang bawah. Jadi ini hasilnya seper N kuadrat dibagi seper N kuadrat plus 2N plus 1. Jelas nggak nih? Halo? Yang belakang jelas nggak? Ini kalau Honda ini enggak serius, Anda bisa gagal. Kalau gagal, belum tentu jumpa sama saya lagi. Ya. Karena sekarang aja data sains ada 2 kelas. Kan? Satu diajar saya, satu diajar oleh Pak Tri Murdianto. Jadi bisa aja dosen lain. Ya, gitu ya. Ini yang majemuk ya. Ini majemuk plural ya. Jadi bentuknya bukan single, itu plural. Bukan X ini kan. X minima itu selain dari X tadi kan. Oke? Ya, ini perlu diingat. Nah, sekarang kita cari jari-jari koefiensinya berapa? Ini agak mutlak. Agak mutlak. Sehingga ini hasilnya limit N menuju hingga dari agak mutlak seper N kuadrat. Kalau ini dibagi menjadi kali, sehingga enggak? Dibalik N kuadrat tambah 2N plus 1 dibagi 1. Betul enggak? Sehingga hasilnya limit N menuju hingga dari apa? N kuadrat tambah 2N plus 1 dibagi dibagi N kuadrat. N pangkat berapa tertinggi? N kuadrat. Berapa koefisien pada pembilang? Pembilang 1. Penyebut 1. Agak mutlak. Kalau yang negatif selalu positif kan?
Dan harga mutlak aslinya 1/1 adalah 1. Berarti dia jadi konvergensinya adalah 1. Ya kan? Baru jawab sini. Syarat deret konvergen. Konvergen singkatnya konver boleh ya. Konvergen apa? Harga mutlak. Nah, hati-hati nih. Harga mutlak Z kecil dari rho. Ya enggak? Harga mutlak Z kecil rho. Tadi kan disajakan terangan tadi ya di teorinya. Ada enggak? Nah, terus kita masukkan Z-nya selesai dulu. Z terletak antara apa? Min rho plus rho, ya enggak? Min rho plus rho. Ganti. Kita ganti ya. Kan rho-nya 1. Berarti sini Z terletak antara apa? Min 1 plus 1, betul enggak? Ya kan? Rho-nya kan 1. Rho-nya 1. Ya jadi konvergensinya. Nah, kemudian Z-nya berapa tadi? Z-nya tadi X kurang 5 ya. Dia di atas X kurang 5 ya. Z-nya X kurang 5 terletak antara min 1 dan 1. Supaya min 5-nya hilang, diapakan? Ditambah 5 enggak? Supaya min 5-nya 0, ditambah 5 enggak? Sekali tambah 5, semua tambah 5. Supaya adil. Jadi semua kebagian tambah 5. Ya, semuanya kebagian tambah 5. Anda lihat nih. Sini tambah 5, ini tambah 5, tambah 5. Adil kan? Nah, ini min 5 tambah 5, 0, tinggallah X. X terletak antara apa? 5 kurang 1, 4. 1 tambah 5, 6. Jadi konvergennya ini. X terletak antara 4 dan 6. Jelas? Nah, setelah itu pakai gambar untuk deret apa? Syarat deret divergen apa? Nah, kita tidak menggunakan yang jadi panjang ya, pakai itu. Kita langsung aja pakai gambar. Udah. Apa? Garis bilangan, ini disebut garis bilangan. Nah, sini 4 dan 6. Antara 4 dan 6 ini adalah konvergen. Di luar itu apa namanya? Divergen. Kasih warna Ya, boleh. divergen karena Di luar konvergen pasti divergen. Di luar konvergen pasti divergen. Karena intinya keluar dari area tersebut, bukan? Nah, Ya, keluar dari daerah konvergen adalah divergen. Betul. Ya, ada pertanyaan apa? ini Kak, ini Bapak nanti untuk deret kuasa, hubungannya dengan deret kuasanya bagaimana? Tunggu dulu, belum beres nih, Pak Boy. Ya, oke, lihat ya. Ini antaranya kan konvergen. Di luar itu adalah divergen. Jadi ini yang divergen apa sini? Divergen sini artinya X sebelah kiri dari 4, kecil dari 4. Sebelah kanan dari 6, besar dari 6. Sini kata atau. Inilah syarat dari divergen, deret divergen. Jelas Mas ini? Halo? Nah, sekarang di X sama dengan 4 masuk konvergen atau divergen? X sama dengan 6 masuk konvergen atau divergen? Tes, masukkan ke dalam deret. Jadi X sama dengan 4 pertama kita masukkan ke dalam deret kuasanya. Deret kuasanya tadi apa? X min 5 pangkat N. N koran enggak? Dua-duanya masukkan ke deret kuasa. Jadi hasilnya apa? Kita lihat. Nah, di sinilah nanti Anda lihat salah satunya deret P, salah satunya deret berseling atau berayun. Nah, itu mengapa diterangkan tadi berayun. Nah, kita masukkan sini 4 kurang 5 pangkat N per N kuadrat. Hasilnya apa? 4 kali 5 berapa? Min 1 pangkat N per N kuadrat. Ini apa? Deret berayun. Deret berseling. Deret berganti tanda alternating series. Berayun enggak? Nah, syaratnya apa tadi? Suku positifnya berapa tuh? Nah, ini anggap 1 ini kan. Min 1 pangkat N itu 1 per N kuadrat. Jadi kita tanda min plusnya enggak ada. Ini min plus. Ini adalah turun. Ini N kuadrat ya. N kuadratnya. Turun monoton. Ya. Kemudian yang kedua. Apa?
limit dari suku positifnya, limit UN-nya. Limit UN-nya adalah limit dari N menuju tak hingga dari 1 N kuadrat sama dengan limit N menuju tak hingga dari 1 tak hingga kuadrat, atau ini limit dari N menuju tak hingga dari 1 tak hingga kuadrat kan tak hingga adalah 0. Turun monoton, limit UN 0, akibatnya apa? Deret ini apa? Konvergen. Jadi 4 ini, X sama dengan 4 ini adalah termasuk konvergen. Sama dengannya. Masuk ini. Oke, sampai sini jelas? Nah, kemudian kita masuk lagi X dengan 6. Bagaimana? Kalau X dengan 6, itu jadinya deret P. Ini kan deret berseling atau deret berayun. Ya kan? Paham ya? Ini pasti salah satunya deret berayun atau berseling. Yang satu lagi adalah deret P. Itu biasanya begitu, biasanya. Tapi bisa. Kalau deret P yang pakai syarat tadi, P kecil dari 1, P sama dengan 1, dibagian. Kalau P besar dari 1, pembagian. Oke. Nah, kemudian kita masukkanlah X sama dengan 6. Bagaimana kalau X dengan 6 dimasukkan ke dalam deret kuasa, power series, apa yang terjadi? X kurang 5 pangkat N per N kuadrat. Sama dengan limit lagi. Sigma dari berapa? 6 kurang 5 pangkat N per N kuadrat. Hasilnya sigma dari N dari 1 hingga 6 kurang 5, 1 pangkat N per N kuadrat. Ini adalah sigma dari 1 pangkat N berapa? 1 ya. 1. Tapi kalau bentuk tertentu belum tentu 1 ya. Dalam hal ini 1 per N kuadrat. Ini adalah deret apa? Deret P. Atau deret hiperharmonik. Enak. Berapa P-nya? P-nya sama dengan 2. 2 itu bagaimana terhadap 1? Lebih besar. Ketentuannya ini adalah deret apa? Dalam hal ini X sama dengan 6 termasuk deret konvergen, ya, konvergen. Nah, baru Anda jawab, ya. Jadi deret konvergen, tinggal salin ini, deret konvergen apa tadi? Deret divergen apa? Divergen. Nah, tadi X terletak antara apa? Kalau konvergen antara 4 dan 6. Kemudian kalau divergen tadi X kecil dari 4 atau X besar dari 6. Nah, sekarang tanya, 4 itu masuk apa tadi sebelumnya? 4 itu masuk apa? Konvergen. Jadi daerah konvergen nih, konvergen sama dengan 4-nya. 6 lagi. 6 masuk apa? 6 masuk apa? Konvergen. 6 di sini konvergen. Kalau nya divergen, di daerah divergen dikasih sama dengannya. Paham? Ini gimana ini? 4, 6-nya di daerah divergen. Jelas? Bapak, ini bagaimana ini Pak? Yang ini 6, 5, M. Ini berarti artinya kan tadi titik yang mana tadi? Ini titik di konvergen divergen itu kan hanya 4 dan 6, ya enggak? X kecil dari 4 atau X antara 4 dan 6 di X sama dengan 4 ini masuk konvergen K, 6 ini termasuk konvergen K atau divergen. 4 di konvergen atau divergen. Nah, caranya dimasukkan ke dalam deret kuasa. Ini jadinya deret berayun. Selesaikan cara deret berayun. Ternyata 4 ini konvergen. Nah, satu lagi X sama dengan 6 dimasukkan juga deret P hasilnya. P-nya 2, besar 1, deret konvergen. Jadi 4 dan 6 dua-duanya konvergen. Berarti di daerah konvergen ya. Berarti dia kedua-duanya di daerah konvergen nih sama dengannya. Hah? Bukan, ini cerita konvergen enggak ada lain. Kita enggak cari konvergen mutlak. Kita kan dari deret kuasa. Deret kuasa itu ini konvergennya. Pak, gimana cara hitungnya ini kan? Ada apa? Cara hitungnya. Cara hitung apanya? Yang ini.
Nah, supaya kita dapat hasilnya ini deret apa Ya, ini ini? sudah selesai kan? Yang kita cari itu deret konvergennya syaratnya apa? Tadi udah tahu 4 dan 6, antara 4 Ya. dan 6. Di bagian X kecil dari Bagian 4 di luar atau dari X besar dari kurang 6. dari 4 atau lebih dari 6. Ya, antara 4 6 ya gitu. Satu lagi kecil dari Ya, 4 atau besar dari divergen 6. itu diantaranya, divergen itu di luarnya. Nah, Di dalam sama di kita luar. periksa. Kalau 4 itu, saya periksa dengan X dengan 4, masukkan ke deret kuasa. Deret kuasa, hasilnya adalah deret berayun. Karena ada tanda min Pak, 1 pangkat N. 4 dan 6 dapat dari mana itu? Astaga. Ini angka berapa nih, Boy? Ini angka berapa sini? Ini angka berapa nih? 4. Dan? 6. Nah, 6. 4 6 ini diperiksa. Apakah dia termasuk deret konvergen atau divergen? 6 ini masuk konvergen atau divergen? Gitu. Ya. Ya, Pak, maksud saya yang tanya itu, Apanya? Pak. Maksud saya yang tanya itu, Bapak, itu kita nanti kan kalau ada soal ini kita perlu cari angka kriterianya. Bisa 0 bisa 1. Misalnya kayak 4 dan 6. Tergantung di soalnya yang dikasih tahu. Ya. Ya, bisa 0, bisa 1 tergantung umumnya. Jadi bisa juga dia 0, bisa 1 tergantung umumnya 1. Jadi 1 biasanya. Kalau 0 sama aja seperti contoh yang pernah saya berikan yang di apa? Di yang ASO itu contoh yang single kalau salah itu. Itu dari 0. Nah. Jadi angka 1, X pangkat 0 kan 1. Dari awal sampai akhir itu sebenarnya nggak ngaruh kan Pak? Banyak N-nya 1, Iya, gini. Kalau kita tahu ini deret konvergen, ambil penggal ini tetap konvergen ya. Ambil penggal lagi konvergen. Ya. Berarti 0 atau 1. Ya, nah, untuk deretnya namanya konvergen tetap. Ya. Bagiannya juga konvergen. Kalau deret panjangnya diketahui konvergen, bagiannya juga konvergen. Jadi 0 yang kita buang, deret itu juga konvergen. Tapi kan ternyata angkanya tidak 0 kan, 4 dan 6. Yang penting ini yang antara berapa aja. Kita tidak lihat 0 1-nya itu. Kalau mau isi 0 juga boleh. Kalau misalnya ada soal N sama dengan 3, boleh juga. Mulai dari 3 ini kan? Iya. Bisa. Iya, berarti bagiannya kan. Kan bagiannya dari, jadi kan 0, misalnya 0 sampai 10. Kemudian Anda ambil dari 1 sampai 10. Itu 3 sampai 10. Masih masuk kan? 4, 6-nya masih masuk. Tapi kalau Anda ambil 4, pas di 4 nih. Kalau 5, enggak bisa. Karena 4-nya sudah lewat. Oh. Ya. Maksudnya bagiannya juga konvergen. Jadi perhatikan, ini ada apa nih? Jadi kalau satu deret konvergen, bagian-bagiannya juga konvergen. Ya, pasti. Ya. Oke ya. Baik, ini sudah selesai ya, sudah terjawab. Jawabannya tuh ini. Ini jawabannya ini. Deret kuasa. Power series solusinya. Hati-hati, ini kebetulan dua-duanya konvergen. Jadi kalau 4-nya konvergen, misalkan 6-nya divergen. Sama dengannya di sini. Ya, di sini sama dengannya, bukan di sini. Atau dua-duanya divergen, di divergen dua-duanya sama dengan. Sama dengannya dia letak, itu diperiksa, dimasukkan ke dalam deret kuasa atau power series. Jelas? Oke? Hah? Bukan naik monoton tuh ya 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Ini kan naik monoton nih. Kalau digambarkan ya gambarnya begini. Ini asintot. Ini namanya naik monoton. Ya ceritanya itu harus kalau supaya konvergen dia harus turun monoton. Artinya sukunya makin lama makin kecil. Kalau ini namanya turun monoton. Ya, ini turun monoton. Sudah jelas maksudnya? Ini artinya sukunya makin lama makin kecil, ini sukunya makin lama makin besar. Sudah tahu beda naik monoton dan turun monoton, ya.
Oke? Nah, kita masuk Pak, lagi. Ya, gimana? boleh tanya sedikit? Boleh, Tadi silakan. lihat tahu plural dari mana, Pak? Tadi saya Nah, itu. teorinya Yang itu, jadi yang tadi, Pak. Yang bawah, yang soal tadi. sebentar. Ini adalah single. Single itu artinya tunggal, betul nggak? Iya. Ini apa nih? Ini adalah plural atau majemuk, ya nggak? Jelas Oh, maksudnya? oke. Baik, baik. Nampak perbedaannya ya? Oke. Baik. Dan kita masuk latihan. Nah, ini kita masuk latihan ya, persiapan. Hitunglah integral dari kosekan kuadrat dari. Kalau Anda nggak bisa, pakai misal aja ya. Pakai misal pasti ya. Saya khawatir kalau langsung bingung. Jadi misalkan ini misalkan U, oke? Misalkan gitu. Apa? U sama dengan 3x kuadrat plus 5. Maka turunan U terhadap X apa? 3 kali X kuadrat turunannya berapa? 2X. 5 turunkan 0. Ya enggak? Sehingga hasilnya sini DU per DX berapa? 6X. Kali silang DU sama dengan 6X. Ya, 6X DX. Nah, di sini apa nih? Yang ada sini apa? X dx. Berarti kita cari berapa X dx-nya? Berapa X dx-nya? Berapa X dx-nya? DU dibagi 6 atau 1/6 DU. Betul enggak? X dx-nya berapa? 1/6 DU. DU per 6 boleh. Halo, jelas kan nih? Ini pakai misal jelas. Ini sama persis yang diajarkan di SMA, betul enggak? Ya kan? Mungkin Anda biasa di SMA pakai Z, ya. Ini U, oke. Nah, baru Anda masuk nih. Jadi integral dari kosekan. Jadi Anda coba agak latihan untuk sekan ya, sama aja. Kosekan kuadrat dari 3x plus 5 kali x dx adalah integral dari kosekan kuadrat U 3x kuadrat, sorry. 3x kuadrat. Mata kamu jelas sama ini. X dx-nya berapa? X dx-nya adalah 1/6 DU. 1/6-nya boleh keluar. Ya, boleh keluar. Jadi 1/6-nya boleh keluar. Tinggallah integral kosekan kuadrat U DU. Ini rumus. Apa rumusnya? Ini bentuk rumus kan? Apa rumusnya? Kalau integral sekan kuadrat U DU adalah tangen U tambah C. Kalau ini integral kosekan kuadrat U DU adalah min kotangen U. Min. Ya. Karena kotangen tunanya min kosekan kuadrat U kali U aksen. U aksen itu DU. Sama. Ya nak? Jadi min ya. Min kotangen U. Jadi hasilnya, oh ini ada 1/6 ya, sorry. Ini 1/6 kali ya. Gini nak, boleh kurung gini boleh. Nah, 1/6 kali min, jadi min 1/6 kotangen U. U-nya apa tadi? U-nya ini kan, yang kita misalkan 3x kuadrat plus 5 tambah 1/6 kali C, C juga. 1/6 kali C, C juga. Apa? Pangkat 4 itu berarti kita pakai rumus reduksi. Nanti ada ketemu reduksi juga dipakai nih. Sabar, ada. Reduksi kan yang ada 6 itu kan. Yang dulu sebutin 6, 3 sebutin kan. Kan mirip-mirip ya. Kemudian ada di web saya kan. Anda silakan ambil. Ya. Sudah diambil belum? Nah itu Mak. Sudah dikasih tahu lengkap situ. Astaga. Udah ya. Selesai kan gini. Pakai misal aja. Aman ya. Oke. Ada pertanyaan dulu? Sini. Pak, nanti Ya. ini kan integral. Nah, setelah kita integralkan, ini
apa hubungannya dengan deret kuasa Bapak? Ini latihan, boy. Yang deret itu nanti saya sambung. Karena saya kejar waktu hari ini harus tuntas. Tahu nggak jelas mau tuntas? Iya Harus Pak. selesai. Nggak ada Maksudnya waktu lagi. saya No time for. Apa lagi ngomong lagi? Ya, jadi hari ini harus tuntas Garibaldi. Makanya saya kejar ini dulu. Selesai latihan-latihan kita, baru kita lanjutkan tes Rabe dan tes integral. Itu integral. Ya. Daripada ini enggak dia ini hancur-hancuran deh. Oke ya. Ini integral deret sebenarnya belum selesai, tinggal 2 itu aja. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini integral apa ini? Ya, ini adalah integral parsial. Integral parsial. Masih ingat rumusnya? Integral U dV adalah UV kurang integral VDU. Enak? Jadi ini integral dari X pangkat 3 E pangkat X dx. Ada yang jelas? Kita taruh. Bentar lagi kita masuk integral parsial. Ya. Latihan. Jadi ini tidak ada hubungannya, Saudara Garibaldi. Ini adalah latihan persiapan tes ujian berikutnya. Ya. UAS bukan? Jadi Iya, saya, nggak usah disebut. jadi saya bisa gunakan latihan ini untuk belajar. Oke. Ya belajar pokoknya. Ya. Saya nggak Lewat kirim kan yang dari kelas LA05 WhatsApp. Anda sebetulnya udah tahu tuh. WhatsApp. Oke. Ini X pangkat 3 sebagai U-nya, E pangkat X dx sebagai dV-nya. Ini adalah sebagai U-nya, ini sebagai dV-nya. D kurung V boleh. Nah, berarti D dari V-nya apa? E pangkat X dx. Integralkan kiri dan kanan. Integral dV adalah integral E pangkat X dx. Integral dV, V. Ya nah, integral dV, V. Integral E pangkat X dx apa? E pangkat X juga. Tambah C, nah ditulis ya. Nah, ini dimaksud sini. Ini U-nya X pangkat 3. D dari V. V-nya berapa? E pangkat X. Ini V-nya nih. V-nya masuk ke sini. Jelas? Yang onsite jelas? Online? Yang online jelas? Jelas, Pak. Jelas pas. Garibaldi jelas? Jelas Bapak? Iya, boy. Bukan non ya. Oke. Ini adalah UDV. Rumusnya apa? Nah, rumus yang ini nih, yang atas nih. Rumusnya apa? UV kurang integral PDU. Kita tulis rumusnya supaya gampang ya. Nah, U-nya berapa? X pangkat 3. V-nya berapa? E pangkat X. Kurang integral V-nya E pangkat X. T dari X pangkat 3. Sehingga ini hasilnya X pangkat 3 kali E pangkat X min. Misalin. Nah, turunannya berapa? X pangkat 3 turunannya apa? 3X pangkat 2. Ya. 3N kali X pangkat N min 1. 3 kali X pangkat 3 kurang 1. Kan N kali X pangkat N min 1. Ya, DX. Dx ini di belakang boleh. Sini, X pangkat 2, ya kan? 3 kurang 1. DX. Jelas sampai sini? Nah, kemudian turunkan lagi. Itu yang mungkin di penggoraman algoritma rekursif. Ada kan? Pengulangan. Diulang lagi nih. Nah, susun X pangkat ini tadi X pangkat 3, sekarang menjadi X pangkat ya X pangkat 2. Perhatikan pangkatnya makin lama makin kecil dan selesai. Ya. 3-nya boleh keluar ya. 3 kita keluarkan, X kuadrat susun X kuadrat susun kali E pangkat X dx. Ini terjadi parsial lagi, UDV yang baru lagi, UDV. DV-nya sama. Sama dengan tadi kan. Nah, kita tulis lagi sini. X pangkat 3 E pangkat X min 3
Nah, ini sesuai rumusnya Pak. UV kurang, ya ini V-nya masuk sini lagi kan. Sorry ini. Ini adalah integral dari X kuadrat, D dari V. V ini adalah E pangkat X. Sama ya. Dari sini, masuk lagi sini. Jadi ini terjadi UdV yang baru. Ya enggak? UdV yang baru. Paham? Ya, parsial. Kalau salah saya terang contoh, ada contoh kan, X kuadrat ya. Yang kalau dibalik nggak bisa. Ingat enggak? Batu kuliah integral parsial. Ingat saya. Nah, kita teruskan. Jadi integral X pangkat 3 E pangkat X dx sama dengan X pangkat 3 kali E pangkat X min 3. Nah, ini min 3 kali UdV. Ya, UdV apa? UV kurang integral PDU. Ya, PDU. Jadi ini X pangkat 3, E pangkat X min 3 kali, U-nya apa tadi? U-nya adalah X kuadrat ya. Anda lihat tadi ini pangkat 3, sekarang pangkat 2. Makin kecil enggak? Harus begitu, makin kecil dan makin sederhana dan dapat diselesaikan. Jadi X kuadrat ya, X kuadrat kali E pangkat X, betul enggak? Saya lihat nih. U-nya X kuadrat, P-nya E pangkat X. Jadi berarti UV X kuadrat kali E pangkat X, E pangkat X dikurang P-nya E pangkat X, D dari X kuadrat. Nah, ini kita selesaikan. X pangkat 3 E pangkat X, min, nah, ini boleh kali min 3 berapa? Min 3 kali X kuadrat E pangkat X, min 3 kali min, plus 3. Plus 3. Nah, ini kita selesaikan lagi. X kuadrat turunnya apa? 2X dx. Baterai. Tolong. Oke? 2X dx ya. Integral dari X kuadrat, diferensial dari X kuadrat adalah 2N kali X pangkat N-1, 2 kali X pangkat 2 kurang 1. Jadi 2X dx. Nah, 2-nya boleh keluar. 2 dikeluarkan. Jadi sini menjadi X pangkat 3, E pangkat X min 3, X kuadrat E pangkat X. Sini 3 kali 2, betul enggak? 3 kali 2 integral E pangkat X dx. Sehingga hasilnya ini X pangkat 3 E pangkat X dikurang 3 X kuadrat E pangkat X. 3 kali 2, 6. Ini rumus. Hasilnya apa? E pangkat X. Ya, integral E pangkat dx kan E pangkat X. Terakhir tambah C. Selesai. Sudah jelas? Kalau pangkat 3, 3 kali turun. Ya, rekursif. 3 kali integral parsialnya dikerjakan. Kalau pangkat 4, 4 kali. Pangkat 5, 5 kali. Ya, gitu. Kalau pangkat 2, 2 kali. Sudah jelas sampai sini? Yang online jelas? Online jelas? Online? Jelas, Pak. Ya. Dijawab ya. Oke, makasih. Nah, ini selesai. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini yang agak panjang sedikit. Integral dengan substitusi trigonometri. Ini nanti saya kasih link itu ya. Ada yang tadi saya sempat nonton sejam tadi. Yang dari suatu perguruan tinggi ternama juga selain dari MIT siapa? Nanti Anda lihat. Kalau waktunya cukup kita tayangi ya. Oke. Substitusi trigonometri. Oke. Nah, ini bisa kita ubah jadi apa? Berapa kuadrat dikurang berapa kuadrat? Halo? 36 itu berapa kuadrat? 6. X kuadrat X. 25 itu berapa kuadrat? 5. Kita pakai segitiga siku-siku sembarangan. Sini
theta. Kalau selisih 2 kuadrat, yang depan merupakan apa? Sisi miring. Ya nak? Nah ini yang oleh profesor wanita. Itu tidak pakai segitiganya. Langsung aja. Coba Anda lihat nanti di videonya. Oh ya udah. Nah kalau mau tambah ilmunya boleh dong. Lihat ya. Tapi saya selalu menggunakan segitiga supaya memudahkan. Ya sama saja sebetulnya. Jadi mudah mengerti Bapak. Ya kalau pakai segitiga lebih memudahkan mengerti. Lanjut Pak. Berarti Pak ini kita integral. Berarti kita integralkan. Sudah kita integral sudah itu. Bentuk ini kita ubah dalam bentuk trigonometri. Maka disebut substitusi trigonometri. Diubah menjadi bentuk trigono. Selesaikan trigonometrinya, hasil trigono kembalikan ke fungsi aljabar. Ini kan aljabar nih. Akar 636 X kuadrat kurang 25 adalah fungsi aljabar. Kemudian ini 36 X kuadrat sama 6X kurang 42 dikurang 25 adalah 5 kuadrat. Kalau selisih 2 kuadrat, yang depan merupakan unsur sisinya sisi miring. Hipotenusa, sisi miring. Yang satu lagi, kaki siku-siku. Boleh kaki vertikal, siku-siku vertikal, atau siku-siku horizontal. Nah, saya ambil yang vertikal aja. 5 ya. Yang vertikal saja. Maka yang kosong pasti akar. Yang kosong akar. 36 X kuadrat kurang 25. Jelas sampai sini? Halo? Nah, sekarang hubungannya. Apa hubungan 6X? Yang ada X itu ya. 6X dengan bilangan 5. Apa? 6X per 5 adalah... Nah, kalau 5 per 6X kan sinus. Sin. Ya. Sinus. 6X per 5 kebalikan sinus adalah kosekan X. Kosekan theta. Enak. Kosekan sudutnya theta. Ya nanti kita mau cari X berarti dikali kebalikannya. Dikali sini 5 per 6. Ya nak? Dikali 5 per 6 kan 5 per 6 kali 6X per 5 sama dengan 5 per 6 kali kosekan theta. 6 coret, 5 coret. Tinggal apa? X adalah 5 per 6 kosekan theta. Pak, kalau yang ini, yang sistem ini selalu bagian yang samping kan Pak? 30 akar 36 X pangkat 2 kurang Ini kan 25. sudah saya ajarkan Saudara Garibaldi, ada 3 macam bentuk. Ada yang bentuk ini akar A kuadrat kurang X kuadrat. Ada bentuk X kuadrat min A kuadrat. Ada bentuk A kuadrat tambah X kuadrat. Ada enggak? Setiap gambar itu ada 2 jalan. Udah lupa Saudara Garibaldi? Belum. Lupa ya. Lihat lagi ya catatannya. Ya, itu sebetulnya PPT yang saya kirimkan itu merupakan catatan Anda sebetulnya. Oke. Baik. Jadi kita cari X-nya. Kemudian turunan X terhadap theta hasilnya apa? 5 per 6 kali kosekan turunannya apa? Min koko. Kalau sekan turunannya sekan kali tangan. Kalau kosekan turunannya min kosekan kali kotangan. Min koko. Kokoriko. Ingat nggak? Min koko. Min kosekan kali kotangan. Min kosekan kali kotangan. Ya, ini sama dengan. Sehingga d theta-nya kali silang. Sehingga dx adalah min kali plus min 5 per 6 kali kosekan theta kali kotangan theta d theta. Dx-nya. Apa hubungan akar dengan bilangan 5? Apa? Apa? Di mana, kalau lupa, di mana ada kosekan, di situ ada
kotangen. Kokoriko. Kokoriko kan. Di mana ada kosekan, di situ ada kotangen. Di mana ada kotangen, di situ ada kosekan. Di mana ada sekan, di situ ada tangan. Di mana ada tangan, ada sekan. Di mana ada sin, di situ ada kos. Di mana ada kos, di situ ada sin. Itu pasangan, 3 pasang yang ideal sepanjang masa. Always, ya, selalu. Nah, kali silang, sehingga akar 36 X kuadrat kurang 25 sama dengan kali silang 5 kali kotangen theta. Sampai sini jelas? Nah, barulah kita, jadi saudara-saudara Garbadi, Anda lihat di bentuknya tadi aljabar, jadilah bentuk trigonometri. Nah, sekarang kita menggantikannya. Kita ganti ya. Kita salin soalnya akar 36 X kuadrat kurang 25 dx. Nah, kita substitusi. Akarnya berapa? Lihat sini, akarnya mana? Yang paling bawah. Akarnya berapa? Saudara Garbadi, akar 36 X kuadrat kurang 25 adalah 5 kali kotangen theta. Salin sini. 5 kali kotangen theta. Kemudian dx. Mana dx ini yang panjang nih? Dx ini ada min 5/6 kali koko, ya kan? Min koko tadi kan? Min 5/6 kosekan kali kotangen kali d theta. Di sini min 5/6 kali kosekan theta kali kotangen theta kali d theta. Jelas? Jelas, Pak. 5/6 itu bentuk sederhana dari 36 sama 25, bukan? Nah, 5/6. Ini tadi nih 6x/5 supaya jadi 1 dikali kebalikannya. Ini saya buat jalannya kan. Kali 5/6, 5/6 kali 6x/5 sama dengan 5/6 kali kosekan theta. Ada kan? Halo? Hasilnya 30/31. 30/31. Udah. Iya, tinggal x saja, 1x, betul. Turunan x terhadap theta, dx pada d theta, 5/6 kali kosekan turunannya min koko, min kosekan kali kotangen. Jelas sampai sana? Oke, Pak. Oke. Nah, sekarang ini kita selesaikan. Berapa nih? Ini sama dengan min 5/6 kali 5, min 25/6 enggak? Nah, terus kotangen kali kotangen apa? Kotangen kuadrat theta, ya enggak? Kotangen kali kotangen. Nah, terus kali kosekan theta d theta. Kemudian yang kita ubah adalah kotangen kuadratnya. Ada hubungan apa? Kotangen dengan kosekan. 1 ditambah kotangen kuadrat theta adalah kosekan kuadrat theta. Maka berapa kotangen kuadrat theta? Kotangen kuadrat theta adalah kosekan kuadrat theta min 1. Itu enggak? Halo? Kita substitusi. Kita ganti. Nah, kita ganti ya. Jadi min 25/6 integral kotangen kuadrat theta ini. Kotangen theta ini adalah apa? Kita ganti dengan kosekan kuadrat theta min 1. Oh ya, di videonya mohon maaf itu ada yang salah batu apa? Karena di belakangnya ada dijumlahkan lagi. Ternyata ada setengah dikurang 1 adalah min setengah. Integral dari kosekan theta d theta. Anda lihat nanti ya. Ada yang kurang di videonya itu. Tapi di itu sudah saya benarin. Di PPT-nya sudah benar. Ya. Nah, ini min 1. Kotangen kuadrat theta adalah kosekan kuadrat theta min 1 kali kosekan kuadrat theta. Ini latihan Anda loh ya. Kalau Anda tidak latihan nih, saya ya terserah. Kosekan theta d theta. Nah, ini kita kalikan berapa nih? Min 25/6 integral dari, coba dikalikan, pangkat 2 kali pangkat 1, pangkat 3. Ya, pangkat 3 kan? Dikurang kosekan theta kali min 1, min kosekan theta d theta. Sekarang dipecah. Min 25/6 kali integral kosekan pangkat 3 theta d theta. Min integral kosekan theta
D theta. Ini kan min 1. Nanti di sini ada tepatnya plus setengah. Jadi min setengah D ya. Oke. Nah, sekarang ini pakai rumus reduksi. Ya kan? Rumus reduksinya apa? Ini saya tulis rumusnya. Apa rumus reduksinya? Min seper N min 1 terus kosekan pangkat N min 2 theta kali pasangannya. Di mana ada kosekan dikali ada kotangan. Enak. Ditambah penyebut N min 1, pembilangnya 1 kurang dari penyebut, berarti N min 1 kurang 1, N min 2, integral dari kosekan pangkat. Nanti Anda belajar, kalau kosekan, belajar sekannya. Ya. Kosekan, dua-dua ya semua dipelajari ya. Ya, kosekan N pangkat min 2 theta, D theta. Kurung tutup. Jangan lupa, di belakangnya ada ini. Ini suka lupa nih. Di belakangnya ada ini. Di belakangnya ada min integral kosekan theta, D theta. Ini suka lupa nih. Iya, nggak apa-apa. Ini makanya pengalaman ini saya tahu. Padahal dari kampus menganjurkan videonya dinyalakan, tapi efeknya ruas kanannya tertutup, ya kan? Jadi kalau yang marah saya lihat, saya tunjukkan aja, silakan aja, ya kan? Oke, jadi hasilnya apa? Sama dengan aja ya, sama dengan berapa? Min. Nah. Maksudnya min 25/6, betul ya? Min 25/6, terus ini min dari seper, N-nya berapa? N-nya 3 ya? N-nya 3, jadi kita pegang jalannya N-nya 3, min 1, terus kosekan pangkat N min 2 theta, kali pasangannya kotangan theta, penyebutnya N min 1, pembilangnya N min 2, integral kosekan pangkat N min 2 theta D theta ya. Oh, ini kurungnya sorry. Kurungnya enggak boleh, ini salah tadi ya. Kurungnya salah ya. Kurungnya terakhir. Jadi ini enggak ada kurung sini, sini kurungnya. Betul enggak? Makanya tadi ada. Maaf. Ya, ini kurungnya di sini. Enak. Ini kan satu kesatuan nih. Kurungnya di sini. Salah lagi kurungnya depan. Hapus. Terus. Ini kurungnya di sini ya. Betul ya? Kurung sini di belakang ya. Jadi berarti di sini ada kurang apa? Kurang integral kosekan theta D theta. Begini ya. Ada ini ya nih dikurang. Sehingga ini hasilnya min 25/6. Min berapa nih? Min setengah kali kosekan pangkat 1 theta, 1 enggak ditulis, kali kotangan theta tambah 3/21, 3/12 integral kosekan pangkat 1 theta D theta dikurang integral kosekan theta D theta. Nah, ini yang saya masukkan, setengah integral dikurang 1 integral, nama sama. Ya, dijumlahkan. Jadi plus setengah, min setengah kan? Min 1 lebih besar dari setengah, angkanya, bukan nilainya. Sehingga ini hasilnya min 25/6 kali min setengah kosekan theta kali kotangan theta. Nah ini min 1 ya, bisa kasih warna ya. Ini kita jumlahkan. Ini kita jumlahkan. Supaya ingat, test below ya. Oke, kita jumlahkan. Min 1 tambah setengah, min setengah enggak? Min setengah integral kosekan theta D theta. Ini yang videonya yang
Yang itu kelupaan ini belakangnya. Sorry ya. Jadi tapi di PPT saya sebenarnya. Nah, baru ini dikalikan berapa nih? Min kali min plus 25 per 6 kali 2, 12. Kosekan theta kali kotangen theta. Min kali min juga plus 25 per 12. 6 kali 2 ya. Integral kosekan theta d theta. Ini ya ini bukan tertentu ya. Bukan tertentu tadi jadi tambah C betul. Terakhir integralnya selesai. Ini belum selesai nih. Ini belum selesai soalnya. Jadi tambah C-nya belum boleh. Kalau belum selesai jangan tambah C ya. Terakhir sudah selesai, tidak ada integral baru tambah C. Nah, baru kita buat sini. 25 per 12 kosekan theta kali kotangen theta ditambah 25 per 12. Nah, integralnya apa? Ln harga mutlak ko kurang ko. Kosekan kurang kotangen. Ko kurang ko. Kosekan theta kurang kotangen theta. Kalau sekan tambah tangan. Ya. Harga mutlak tambah C. Nah, ini integral hilang tambah C. Nah, sekarang kita ganti kosekan itu apa? Sekan kotangen itu apa? Ganti. Hasilnya apa? 25 per 12. Nah, kita lihat di atas. Tadi yang di paling atas. Kosekan yang di kotak, yang dikotakin nih. Yang di apa 4 segi panjangnya. Sorry. Kosekan theta adalah 6x per 5. Betul enggak? Sedangkan kotangen adalah akar per 5. Jadi sini kosekan adalah 6x per 5 gitu, kali kotangen adalah akar 36x kuadrat kurang 25 per 5 ditambah 25 per 12 dan kosekan adalah 3x per 5, kotangen adalah akar 36x kuadrat kurang 25 per 5 tambah C. Ini 6x ini, sorry. 6x. Ini 5 kali 5. 5 kali 5, 25, 25, coret ya. Ini 6 juga. 6 nih 1. Di sini berapa? 2. Ya enggak? Kosekannya berapa? Kan tadi itu. Kosekan theta 6x per 5. Jadi positif satu ya. Oh ini min tetap, sorry. Min. Tetap min. Ini kan salah salin. Min ya, tetap. Sorry, ini min. Jadi ini tinggal berapa nih? Setengah ya. 1/2x setengah x kali akar. Ya, hasilnya. Jadi ini hasilnya sama dengan setengah x kali akar 36x kuadrat kurang 25. Terus ini tambah ya. Plus 25 per 12 ln. Nah, hati-hati nih. Ini penyebutnya sudah sama. Nah, satukan ya. Jadi 6x kurang akar 36x kuadrat kurang 25 per 5 kan. Penyebutnya 5 tambah C. Udah selesai. Nggak bisa jumlah lagi. Jelas? Ya, ke sana. Seperti itu. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ini lagi save. Apa? Tapi ini kan mesti terus dibalik lagi kosekan, sekan dan tangannya harus diganti kan? Kan hasil aljabar, ubah trigono. Trigono diselesaikan integralnya, hasil integral, hasilnya trigono. Hasil trigono kembalikan ke fungsi aljabar. Harus sampai fungsi aljabar, kalau itu nilainya berkurang. Tapi nah, ya ada nilai berkurang ya. Jelas ya? Oke. Nah. Kan namanya close book. Ya, enggak ada ini close book.
ini dilaksanakan persis kayak sebelum terjadi COVID-19 ya. Seperti itu ujiannya, memang gitu ujiannya, jadi kita tidak bedakan, ya. Dan itu akan terjadi seterusnya, ya. Oke. Untuk mata kuliah Anda semuanya nanti next semester semuanya adalah onsite. Ujiannya, tidak ada online lagi. Nah, sekarang masih ada ya. Kok sedih? Lebih fair menurut saya. Iya, lebih fair. Anda kerjakan sendiri, yang lain. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini. Bisa luas, bisa volume. Dia pelajari dua-duanya ya. Yang lebih sulit volume ya biasanya. Nah. Tentukan luas daerah atau area yang dibatasi oleh kurva, dua kurva yang berpotongan. Satu parabola, satu linier. Satu parabola, satu linier. Yang belakang. Nggak perhatikan ya? Ujian ansur saya nggak ada dari saya bantu. Ya. Berarti gagal Anda, berarti ulang lagi tahun depan. Ya mungkin dengan urusan lain. Oke, tentukan luas daerah atau area yang dibatasi oleh kurva, parabola, dan garis lurus, garis linier. Ya. Nah, Anda tahu, lihat dulu. Ini Y dengan AX kuadrat. Ini kan bentuk Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C kan. Berapa A-nya? A-nya 1. Kalau A1 besar dari 0 mencapai minimum. Berarti puncaknya di bawah. Puncaknya di bawah. Nah, ini yang garis potongnya Y sama dengan X. Yang di atas parabolanya ini minimum ya. Minimum ini Y sama dengan parabol X kuadrat kurang 2. Ini kan sudah pernah saya contohkan. Ada contoh ya kan. Kalau salah ini YX ini 3X nih. Nah, terus yang atas Y1, yang bawah Y2. Nah, ini kelihatannya luas antara dua kurva yang berpotongan ini. Nyatanya ini. Nah, berapa ini? Ya, Anda tidak usah kasih warna ya, tidak usah. Kasih garis-garis ya. Kalau tanya ya, hilang lagi. Undo ya. Mak. Ya udah. Enggak, supaya Anda nanti kalau Anda ujian pakai pakai pen dong. Dia pakai TF. Ya, pakai TF. Tambah C. Enggak. Kalau saya periksa malam susahnya mata gitu. Ya. Oke, ini ya. Ini kalau nggak ada warna ya kasih arsir, di arsir ya. Oke. Nah, kita cari agak batasnya. Y parabola, nah ini saya tuliskan nih, Y parabola sama dengan Y linier. Linier itu garis lurus. Y sama dengan Y. Ya, kalau tulis Y sama Y bingung apa tuh. Y parabola adalah X kuadrat kurang 2X, Y linier adalah X. Pindahkan secara jabar, X kuadrat kurang 2X, X yang dipindahkan jadi min X, kanannya tinggal 0. Ya, nah. Kemudian yang nama sama dijumlahkan berapa tuh? Min 2X tambah min X, min 3X enggak? Halo? Yang online jelas? Min 2X tambah min X, min 3X. Kemudian kita faktorkan. Kita keluarkan yang sama. Yang sama adalah X, keluarkan tinggal X min 3 enggak? X kuadrat dikeluarkan X tinggal X, min 3X keluarkan X tinggal min 3. Masing-masing 0. Ini berapa? X sama dengan 0. Ini berapa? X kurang 3 dengan X sama dengan 3. Inilah merupakan harga batasnya. Batas bawah 0, batas atas 3. Jelas sampai sana? Oke. Nah, baru ini terhadap sumbu X ya. Terhadap sumbu X. Bisa sumbu X, bisa sumbu Y. Tapi dalam hal ini sebaiknya sumbu X saja. Paling aman. Karena sumbu Y agak sulit nih kalau sumbu Y
agak sulit. Ini terhadap sumbu X. Maka luas sama dengan integral batasnya 0,3 selisih yang atas kurang bawah. Ingat dulu kan, yang atas itu adalah Y1, yang bawah adalah Y2, Y1 kurang Y2 dx. Berarti ini adalah 0,3, Y1-nya X dikurang X2, Y2-nya adalah X kuadrat kurang 2X, kurung, jangan lupa kurung dx. Kalau kurungnya lupa kurang 1 nilai. Ya dong, beda artinya. Kalau nggak kasih kurung, yang punya dx itu belakang, depan nggak dapat dx. Kan gitu tadi. Sehingga ini 0,3, buka kurung, x dikurang, ini kali min berubah. Min x kuadrat, min kali min plus 2x, kurung, biasa boleh. Sehingga ini bisa dijumlahkan, x tambah 2x berapa? X tambah 2x berapa? 3x dikurang x kuadrat. Nah, baru kita integralkan kiri dan kanan. Berapa? Ya, integralkan kiri dan kanan. Jadi 3 kali integral X pangkat 1 apa? Seper 1 tambah 1 X pangkat 1 tambah 1. Min integral dari X kuadrat apa? Seper 2 plus 1 sepertiga X pangkat 2 plus 1 pangkat 3. Agak batas 0,3. Nah, ini 3/2 kan? X kuadratnya kita ganti. X kuadrat batas atas 3 kuadrat dikurang X kuadrat batas bawah 0 kuadrat. Sepertiga kali X pangkat 3 batas atas dikurang X pangkat 3 batas bawah. Atau masukkan 3 dulu semuanya kurung, dikurangi, masukkan 0 semuanya. Boleh. Jadi ini 0 ini hilang aja. Tinggal ini 3 pangkat 3 27/2. Ini 3 pangkat 3. 3 pangkat 3/3. 3 pangkat 3 27 ya. 27/3. Nah, ini bisa dikeluarkan 27, tinggal setengah kurang sepertiga. Sama kan penyebut 27 kali 2 kali 3 6 ya. Ini seolah kali silang. 3 ke 1 3 dikurang 2 ke 1 2. Ya enggak? Hasilnya 3 ke 2 1 kali 27 27/6. Oh ya, sampai kecil bagi 3 9/2 atau 4. Anda jawab 9/2, Anda jawab 4,5 sama. Satuan luas. Hah? Itu 26 kurang 9/2 1. atau 4 Belum 1/2. selesai. Masih dapat disederhanakan. Kalau masih dapat disederhanakan, ini dianggap belum selesai. Kurang 1. Tapi kalau 9/2 boleh. Boleh dalam bentuk 9/2 atau 4,5. Saya sudah beritahu ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Saudara Garibaldi apa yang tanya tadi? Itu saya katakan 9/2 atau 4,5 satuan luas gitu, Kak. Pak. Boleh, boleh. Salah satunya. Ya. Ya. Pak, Ini kan latihan. Bisa aja. Oke. Sudah selesai ini latihannya. Nah, kalau kita lanjutkan 20 menit lagi waktunya, kita lanjutkan yang minggu lalu. Minggu lalu, ke sini jelas ya. Ada pertanyaan dulu dari onsite? Ini question. Kemudian dari online? Jelas, Pak. Bapak, Bapak, Iya. Saudara Pribadi apa yang mau tanya? Halo? tunggu. Bukannya, Pak, bukankah ini, tunggu, 3/2. Kamu nanya, tunggu dulu gimana sih? Pak, maksudnya saya mau nanya ini, Pak. Ya. Ini. Tunggu. Tunggu. Mau tanya apa? 3 ini dari mana ini? 3, tunggu. 3 di luar belang. Di luar ini. Di luar Ini 3 kali 3 kuadrat kan 27/2. Ini 3 pangkat 3 27/3. Maksudnya kena sama dikeluarkan dari 27. Terserah hitungannya boleh, terserah yang mana ya. Boleh cara lain boleh ya. Silakan aja. ya kaca acak ini, Pak.
Ini 3 di luar itu Ya, ya. tanda kurung apa Oke, itu? saya masih ada 2 lagi yang mau terangkan pribadi tentang tes Rabe dan tes integral. Itu yang belum. Ya, maaf nanti kalau mau tanya saya jelaskan. Kalau Anda menggunakan cara Anda sendiri silakan. Ya, ini cara cepatnya gitu. Oke ya, cara pribadi jelas. Oke, maaf bukan saya tidak mau jawab Anda dulu karena ini waktu kita sudah mendesak sekali. Oke, minggu lalu ini kita sudah coba selesaikan. Ternyata hasil limit gunakan tes rasio, ternyata limit UN plus 1 per UN-nya adalah 1. Dan diperiksa, ya diperiksa, ternyata dia dituju dari pihak kecil. Kalau dituju dari pihak kecil, maka tes rasio gagal, ya gagal, maka gunakan tes Rabe. Ya kan? Dengan catatan di sini apa? UN plus 1 per UN-nya adalah 2N plus 1 per 2N plus 2. Ya. Maka kita gunakan tes Rabe. Oh ya, saya terangkan dulu. Tes Rabe. Tulisannya salah. A-nya double. Ya. Rabe. Nah, tes Rabe itu gini. Tes Rabe kebalikan, pokoknya kebalikan dari ya. Tes Rabe itu kebalikan dari tes rasio. Kalau tes rasio nyatakan kecil dari 1, maka dia adalah konvergen, maka si Rabe bilang divergen. Terbalik, pokoknya terbalik semua. Ya, terbalik semua. Saya mengambilkan dulu. Nah, dia. Oke. Jadi terbalik semua ya. Tes Rabe itu bentuknya adalah limit N menuju tak hingga dari N kali 1 kurang rasio. Rasio itu UN plus 1 per UN. Jadi bentuknya ini. Nah ini umpamanya kita misalkan L. Supaya menulisnya tidak panjang gitu ya. Kita misalkan L. Kemudian syarat-syaratnya semuanya kebalikan dari tes apa? Tes rasio. Ya. Rasio akar. Nah. Tes Rabe. Nah, kita masuk dengan tes integral. Tes Rabe ya. Tes Rabe ini umpamanya kita misalkan L. Supaya nulisnya tidak panjang. Jadi yang pertama adalah ini langsung. Ada syaratnya ya. Jadi Anda sudah tahu kan, jadi kalau jika L kecil dari 1, kalau menurut tes rasio apa? Konvergen. Maka sini deret terbalik. Konvergen menjadi divergen. Ya, pokoknya terbalik ya. Kemudian jika L besar dari 1, maka deret kalau menurut rasio ini adalah divergen, ini menjadi terbalik konvergen. Oke. Kemudian jika L sama dengan 1, dituju ya, dituju dari pihak kecil ya. Kalau di situ pihak besar salah ya. Di pihak besar maka deret konvergen. Nah, di sini lawannya sini, kecil besar jadi kecil, tapi ini tetap divergen. Jadi yang lawannya bukan divergennya tapi kecilnya ini. Ya, kalau si di deret apa? Deret rasio, tes rasio di sini dituju dari pihak besar, maka deret divergen. Nah, kata besar itu diganti dengan kecil, maka sini tetap divergen. Itu aja 3. Selanjutnya enggak berlaku. Oke, sekarang kita masuk yang tadi. Lanjutannya kita gunakan tes Rabe. Tes Rabe tadi adalah limit N menuju tak hingga dari N kali
1 kurang rasio. Rasio itu UN plus 1 per UN. Sama dengan limit N menuju tak hingga dari, N kali 1 kurang rasio. Rasionya di latihan itu, nih, tadi nih. Ini rasionya. UN, ini rasio ya. Rasionya adalah UN plus 1 per UN, 2N plus 1 per 2N plus 2. Ini ya. 2N plus 1 per 2N plus 2. 2N plus 1 dibagi 2N plus 2. Sama dengan limit N menuju tak hingga dari N kali 1 dikurang, 1 itu adalah apa? 1 itu adalah 2N plus 2 dibagi 2N plus 2 enggak? Halo? 2N plus 2 bagi 2N plus 2, 1 enggak? Nah, dikurangi, awak sini ya. Kurangi ini dalam kurung 2N plus 1. Sehingga ini hasilnya apa? Limit N menuju tak hingga dari N kali 2N plus 2. Awas ini kali min nih. Min 2N. Min kali plus 1, min 1 per 2N plus 2. 2N kurang 2N habis 0. 2 kurang min 1, 1 ya. Sehingga hasilnya apa? Limit N menuju tak hingga dari N kali 1 per 2N plus 2. Sama dengan limit N menuju tak hingga dari N per 2N plus 2. Nah, N pangkat berapa tinggi? N pangkat 1. Berapa koefisien pada pembilang? 1, penyebut 2. Setengah bagaimana terhadap 1? Lebih kecil. Kalau menurut tes rasio, kalau kecil dari 1 apa? Konvergen, maka si tes Rabe terbalik. Maka deret ini adalah deret apa? Divergen. Jadi menurut rasio ini adalah konvergen. Kalau si Rabe terbalik. Di konvergen jadi divergen. Sudah jelas? Selesai yang ini ya. Halo. Apa yang dibalik itunya kriterianya? Tadi saya sudah tulis. Aduh. Anda ini kurang menyimak. Coba lihat. Tadi saya kasih tahu sini kan, kalau dia kalau jika ini limit N kali 1 kurang rasio ini kecil dari 1, maka deret divergen. Kalau di rasio ini kecil dari 1 adalah konvergen, ya, terbalik divergen. Kemudian kalau besar dari 1, kalau menurut rasio ini adalah divergen, maka di Rabe konvergen. Kalau yang ini sama dengan 1, dituju dari pihak besar, menurut tes rasio dituju dari pihak besar, deret divergen. Ke sini dibalik. Bukan divergen ya, besar jadi kecil. Jadi dituju dari pihak kecil, maka deret divergen. Oke ya? Jelas? Nah ini ya contohnya tadi kita cari, dapatnya setengah kecil dari 1. Sekarang satu lagi, kita masuk terakhir. Ini adalah terakhir, the last materi, tes integral. Terakhir, tes integral ada di mana sukunya ya suku UN-nya positif, bentuknya sigma N sama N besar sampai tak hingga dari UN. Nah dari sini fungsi N adalah UN, maka fungsi X adalah UX. N besar. Artinya kita tidak ambil 1. Karena nanti ln 1 itu 0. Itu alasannya. Anda lihat contoh nanti ya. Nah, sehingga integral dari N besar sampai tak hingga dari fungsi X itu bisa menghasilkan X ya. Integralnya hasilnya adalah berhingga. Kalau dia berhingga, maka deret konvergen. Ya, konvergen kalau berhingga. Tapi kalau dapatnya plus tak hingga atau min tak hingga, ini maka deret divergen. Oke? Jelas itu? Syaratnya simpel aja. Jadi kalau berhingga itu dapatnya 5, 0, min 5 gitu ya, itu dianggap berhingga. Berhingga itu ada nih. Kalau tak hingga atau min tak hingga itu divergen. Oke ya.
Nah, sekarang kita masuk contoh. Contoh hitungannya adalah ini integral tak wajar ya. Model ada bilangan sampai tak hingga itu. Nah, ini contohnya. Contoh adalah integral dari integral lagi. Sigma n dari 2 sampai tak hingga, tidak boleh 1 karena ln 1 itu 0. Nah, ini apanya nih? Ini adalah fungsi n sama dengan un sama dengan 1 n ln n. Sehingga fungsi x berapa? Sama dengan ux sama dengan 1 x ln x. Enak? Ikuti dia kan? Oke. Nah, baru masih ini tes integral. Ya, tes integral adalah apa? Integral dari di sini batasnya 2 sampai tak hingga. Ini integral tak wajar namanya. Dari fungsi x dx adalah integral 2 sampai tak hingga. Fungsi x-nya berapa? 1 x ln x dx. Nah, kalau dx per x ini kita pisahkan, apa terjadi? Coba kita pisahkan 1 ln x kali dx per x. Ini adalah 2 sampai tak hingga 1 ln x. Anda tahu dx per x adalah diferensial dari ln x nggak? Halo? Iya nggak? dx per x adalah berasal dari diferensial dari ln x. Ln x itu 1 x kali dx. Iya nggak? 1 x kali dx. Sehingga ini adalah 0 sampai tak hingga d ln x per ln x. Nah, hasilnya apa? Integral du per u adalah ln H mutlak u. Ln H mutlak u. U-nya sendiri ln x. Bukan tambah c, karena integral tertentu, ya, integralnya tertentu, harga batasnya berapa? Ya, 2 sampai tak hingga. Kita masukkanlah. Ini hasilnya ln dari ln tak hingga dikurangi ln dari ln 2. Sama dengan ln tak hingga kan? Hasilnya ln tak hingga dikurang ln dari harga mutlak dari ln 2. Ln 2 itu kecil ya. Ln tak hingga itu tak hingga lagi. Hasilnya tak hingga dikurang ln dari ln 2. Nah, karena kecil, tak hingga kurang kecil, tak hingga kan? Nah, tak hingga itu menghasilkan deret apa? Deret divergen. Ya udah selesai. Ini contoh dari tes integral. Hah? Kalau dia berhingga, dapatnya min 5, 5, 0. Itu adalah konvergen. Oke? Sampai sini ada pertanyaan dari onsite? Online? Maka materinya sudah selesai. Sama persis yang saya ajarkan dengan yang di LA 05. Nah, sekarang kita absen dulu ya. Kita absen. Kurang 5 menit. Dependen. Ya. Hari terakhir, ya. Nggak usah di absen ya. Lesson log, ini terakhir. Sudah kan semua nih? Sudah ya, materi terakhir cocok. Yang sebelumnya banyak yang nggak cocok. Ini harus di copy. Samin. Sukses. Masih satu lagi absen. 2 ya. Ini kalau kita season log tetap yang tadi keluar. Sama ya. Oke, kita masuk lagi yang post. LB09. Sesi 26 terakhir. 26 attendance. Input ini.
Sama ya. Ini oke. Session log. Sama isi sama. Pak, Ini nanti oke. rekamannya bagaimana, Kak? Hah? Rekamannya? Iya, rekamannya ada. Bentar. Ini nanti rekamannya kan saya harus itu dulu upload ke YouTube baru saya kasih link ya. Sebentar lagi saya kirimkan itunya PPT-nya. Whiteboard-nya. Ya, sebentar lagi saya kirim Sama whiteboard. Bapak masih aktif? Ya. Sama Bapak masih aktif nanti kalau saya tanya di WhatsApp. Ya, masih aktif lah. WhatsApp-nya saya enggak hapus. Ya. Oke, sebentar ya. Ini saya itu. Oke, sampai jumpa. Kita di oh ya. Pak, sorry Pak, mau Saya nanya tahu Pak. dulu ini. Sebentar. Ini. Saya bisa tahu dulu. Ini mana? Enak, itu jangan. Itu dulu. Rekaman. Harus